Halo investor dan tradership. Kondisi yang tidak menentu terus-menerus menerpa bursa saham dunia beberapa tahun belakangan. Setelah tahun 2020 sampai tahun 2021, bursa saham dunia dihantam dengan virus corona dan baru mereda awal tahun 2022, stagflasi dan perang Rusia-Ukraina menerpa dan menghantui bursa saham dunia dan membuat beberapa bursa saham dunia turun year to date per tanggal 18 April 2022 seperti indeks Dow Jones minus 5,2%, Nasdaq minus 14,7%, S&P 500 minus 7,4%, Hang Seng minus 10,13%, Nikkei minus 6,27%, Shanghai minus 12,25%, DAX Jerman minus 11,38%, dan CAC 40 France minus 8%. Bagaimana dengan indeks bursa saham Indonesia? Pertama-tama kita akan mengupas apa itu stagflasi. Stagflasi adalah suatu kondisi ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi melemah, angka pengangguran meningkat, tetapi terjadi kenaikan harga-harga atau inflasi. Dengan kata lain, stagflasi adalah kondisi pada sebuah periode inflasi yang dikombinasikan dengan penurunan produk domestik bruto atau PDB atau juga dikenal dengan GDP. Istilah stagflasi pertama kali digunakan pada tahun 1960-an di tengah kondisi ekonomi Inggris yang mengalami tekanan, dan saat itu politisi Inggris yang bernama MacLeod saat memberikan pidato di Dewan Rakyat Britania Raya menyatakan bahwa kondisi inflasi sekaligus stagnasi yang terjadi di Inggris pada saat itu sebagai suatu situasi yang dinamakan stagflasi. Istilah stagflasi juga kembali digunakan pada periode resesi yang terjadi pada tahun 1970-an saat krisis bahan bakar di Amerika Serikat, di mana pada saat itu Amerika Serikat mengalami pertumbuhan PDB atau GDP yang negatif selama 5 kuartal berturut-turut. Tingkat inflasi tumbuh 2 kali lipat pada tahun 1973 dan mencapai double digit pada tahun 1974. Di sisi yang lain, tingkat pengangguran Amerika Serikat saat itu mencapai 9% per Mei 1975. Penyebab stagflasi adalah kondisi di mana terjadi stagnasi perekonomian yang ditimbulkan oleh karena kondisi ekonomi yang melemah dan terlihat dari turunnya GDP sebuah negara yang mengakibatkan terjadinya angka pengangguran yang tinggi, tetapi di saat yang bersamaan terjadi inflasi. Untuk mengetahui lebih jelas tentang PDB atau produk domestik bruto atau GDP, bisa lihat video saya yang berjudul Dampak Pertumbuhan Ekonomi, PDB atau GDP terhadap IHSG. Inflasi saat itu terjadi akibat dari pasokan uang di pasar yang meningkat karena adanya stimulus ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi karena ekonomi stagnan atau bahkan melambat, sedangkan jumlah barang atau supply terbatas. Stagflasi adalah sebuah kondisi yang kontradiktif di mana pertumbuhan ekonomi yang lambat serta angka pengangguran tinggi secara teori seharusnya tidak menyebabkan kenaikan harga-harga. Hal inilah yang menyebabkan stagflasi merupakan kondisi yang buruk bagi sebuah perekonomian. Peningkatan angka pengangguran berdampak pada melemahnya daya beli, sehingga bila terjadi kenaikan harga-harga karena pasokan atau suplai barang yang terbatas, akan terjadi kondisi inflasi yang bisa tidak terkendali. Kondisi saat ini di beberapa negara mirip dengan kejadian tahun 1960-an di Inggris dan tahun 1970-an di Amerika Serikat saat terjadi stagflasi, di mana saat ini perekonomian di banyak negara mengalami penurunan yang disebabkan oleh virus COVID-19 yang ditunjukkan dengan menurunnya GDP atau PDB di banyak negara.
Bahkan beberapa negara mengalami GDP minus. Untuk menggerakkan roda ekonomi, karena krisis corona, banyak negara yang memberikan stimulus dengan memberikan tunjangan ataupun bantuan sosial kepada rakyat yang kurang mampu, seperti dengan memberikan subsidi jobless claim. Hal yang membedakan kondisi saat ini dengan tahun 1960-an di Inggris dan 1970-an di Amerika adalah kalau di tahun 1960-an di Inggris dan 70-an di Amerika, pengangguran tinggi karena lapangan pekerjaan yang sedikit. Tetapi saat ini ada banyak lapangan pekerjaan karena ekonomi sudah mulai pulih dari krisis COVID-19. Tetapi terjadi banyak pengangguran. Bukan karena lapangan pekerjaan yang tidak ada atau sedikit, tetapi karena mereka nyaman mendapatkan tunjangan sosial dari pemerintah dan malas bekerja. Hal ini akan sangat berbahaya ke depan, karena hal ini bukan lagi menyangkut hanya masalah ekonomi, tetapi terjadi masalah mentality. Sementara itu, data perekonomian di beberapa negara menunjukkan tingkat inflasi yang tinggi. Seperti data perekonomian Amerika Serikat pada bulan Maret 2022 naik sebesar 8,5% secara tahunan atau year on year. Persentase tersebut merupakan level tertinggi inflasi Amerika Serikat selama 40 tahun terakhir atau sejak tahun 1982. Dan juga lebih tinggi jika dibandingkan tingkat inflasi bulan Februari 2022 kemarin yang sebesar 7,9% dan bulan Januari 2022 sebesar 7,5%. Dari data kantor statistik Eropa, Eurostat, inflasi Eropa naik mencapai rekor tertinggi 7,5% per Maret 2022. Angka ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat di angka 5,9%. Angka inflasi Eropa 7,5% adalah angka rata-rata. Berikut angka inflasi di beberapa negara besar di Eropa. Inflasi di Inggris pada Februari 2022 mencapai 6,2% secara tahunan. Dan ini merupakan inflasi tertinggi sejak Maret 1992. Jerman mencatatkan inflasi pada Maret 2022 melambung menjadi 7,3% secara tahunan. Ini menjadikan inflasi tertinggi sejak tahun 1981. Dan Spanyol mencatat inflasi mencapai 9,8% di Maret 2022. Inflasi ini tercatat yang tertinggi dalam 37 tahun terakhir. Tingginya inflasi di Eropa disebabkan karena 3 faktor utama, yaitu yang pertama harga energi, yang kedua kemacetan manufaktur global, dan yang ketiga adalah harga pangan. Kondisi laju inflasi ini menjadi semakin parah dengan adanya perang antara Rusia versus Ukraina, di mana dampak perang itu menyebabkan harga energi dunia melonjak tinggi sekali. Kenaikan energi dunia memicu terjadinya cost push inflation. Cost push inflation adalah inflasi yang timbul karena adanya tekanan dari sisi supply, seperti naiknya harga bahan baku, peningkatan harga komoditas yang diatur pemerintah, negatif supply shock akibat bencana alam, terganggunya distribusi, dan yang kali ini karena perang Rusia lawan Ukraina. Inflasi jenis cost push inflation adalah merupakan inflasi yang tidak baik karena kenaikan harga tidak diiringi oleh kenaikan daya beli masyarakat. Hal ini membuat harga naik tetapi daya beli turun, menyebabkan banyak perusahaan mengalami penurunan omset yang membuat laba perusahaan turun, bahkan mengalami kerugian. Sehingga dividen yang dibagikan kepada pemegang saham turun, bahkan beberapa perusahaan tidak bisa membagi dividen. Hal ini membuat indeks harga saham gabungan di beberapa negara cenderung turun, seperti yang terjadi di beberapa bursa saham dunia yang turun year to date per tanggal 18 April 2022, seperti indeks Dow Jones minus 5,2%, Nasdaq minus 14,7%,
S&P 500 minus 7,4%, Hang Seng minus 10,13%, Nikkei minus 6,27%, Shanghai minus 12,25%, DAX Jerman minus 11,38%, dan CAC 40 France minus 8%. Perang Rusia lawan Ukraina dan sanksi yang dibebankan kepada Rusia diperkirakan akan mengurangi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022. Pada tanggal 19 April 2022, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini menjadi 3,6% dari proyeksi sebelumnya 4,4% pada awal tahun 2022. Bank Dunia atau World Bank juga memangkas prospek pertumbuhan ekonomi dunia dari 4,1% menjadi 3,2% dan mengatakan perang serta inflasi sebagai pemicunya. Sementara itu, Amerika Serikat diperkirakan tumbuh 3,7% pada tahun ini, turun dari proyeksi sebelumnya 4%. Ekonomi Amerika Serikat diperkirakan akan melambat pada tahun 2023. IMF memperkirakan ekonomi Amerika akan tumbuh 2,3% atau lebih rendah dari proyeksi awal tahun sebesar 2,6%. Di samping itu, Cina juga akan mengalami perlambatan ekonomi pada tahun 2022 ini. Diperkirakan hanya bertumbuh 4,4% saja. Dan kemudian diperkirakan akan naik menjadi 5,1% pada tahun 2023. Sekarang bagaimana dengan perekonomian Indonesia? Ekonomi Indonesia di triwulan keempat 2021 dibandingkan dengan triwulan keempat 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% year on year. Sehingga secara keseluruhan ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan pencapaian pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Pada tanggal 5 April 2022, Bank Dunia atau World Bank memperkirakan Indonesia akan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada tahun 2022. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi di Indonesia pada bulan Maret 2022 sebesar 0,66% month on month atau secara tahunan sebesar 2,64% year on year. Dari data GDP dan inflasi di Indonesia, terlihat bahwa Indonesia tidak mengalami stagflasi. Hal ini membuat investor domestik maupun investor asing optimis dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dan terjadi capital inflow atau dana asing masuk di Bursa Efek Indonesia lebih dari 32 triliun pada kuartal pertama tahun 2022. Dan hal ini membuat IHSG break all time high dan ditutup di 7.275 pada tanggal 18 April 2022. Hal lain yang membuat investor domestik dan investor asing yakin dengan bursa saham Indonesia adalah yang pertama, kenaikan harga komoditas yang terjadi saat ini merupakan katalis positif bagi bursa saham Indonesia. Karena banyak emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia berbasiskan komoditas seperti batu bara, CPO, nikel, dan lain-lain. Yang kedua, perekonomian Indonesia mengalami pemulihan yang kuat di tengah momen Ramadan dan Lebaran. Hal ini terlihat dari aktivitas masyarakat di daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang merupakan barometer Indonesia di mana memperlihatkan kunjungan ke stasiun, ke lokasi belanja seperti department store, kemudian toko retail, kemudian tempat rekreasi, dan lokasi kerja mencapai level tertinggi sepanjang pandemi COVID-19. Seiring dengan turunnya jumlah kasus aktif COVID-19. Yang ketiga,
Pemerintah menetapkan cuti bersama Lebaran sebanyak 10 hari antara tanggal 29 April sampai 8 Mei 2022. Jauh meningkat dibandingkan dengan kondisi 2 tahun kemarin. Jumlah pemudik diperkirakan akan mencapai 85 juta orang dan pemerintah telah mewajibkan perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya atau THR secara penuh tanpa dicicil. Hal ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang akomodatif menjelang Lebaran diyakini bakal mendorong kinerja daripada sektor retail. Namun ada hal yang perlu kita waspadai, yaitu yang pertama, peningkatan inflasi bulan April sampai Mei 2022 karena Ramadan dan Lebaran. Hal yang kedua, yaitu jika kasus COVID-19 pasca Lebaran meningkat. Jika hal ini terjadi, bisa dilakukan PPKM. Hal ini bisa menghambat kembali pergerakan roda ekonomi. Hal yang ketiga adalah peningkatan core inflation. Jika BBM bersubsidi seperti solar dan Pertalite dinaikkan, LPG melon juga naik, serta tarif daftar listrik jadi dinaikkan. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.